Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Safira. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pernafasan. Kita mulai dengan pengertian. Sistem respirasi adalah sistem organ yang bertugas mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari tubuh. Proses ini dilakukan melalui pertukaran gas di paru-paru yang memastikan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen untuk menghasilkan energi melalui respirasi seluler serta mengeluarkan produk limbah seperti karbon dioksida. Selain itu, sistem ini juga menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. Selanjutnya ada jenis-jenis pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, membuat tulang rusuk terangkat dan memperluas rongga dada, menyebabkan udara masuk. Pernapasan ini cenderung dangkal dan kurang efisien dibandingkan pernapasan perut. Yang kedua, pernapasan perut atau diafragma, melibatkan kontraksi otot diafragma, yaitu otot besar di bawah paru-paru. Ketika diafragma berkontraksi, ia bergerak ke bawah dan mendatar, memperluas rongga dada dan memungkinkan paru-paru mengembang lebih besar sehingga lebih banyak udara yang bisa masuk. Yang terakhir ada pernapasan seluler, merupakan proses di mana oksigen yang sampai ke sel-sel tubuh digunakan untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida dikeluarkan sebagai produk sisa. Selanjutnya komponen pernapasan. Yang pertama ada nasal cavity atau rongga hidung, berfungsi sebagai titik masuk udara utama, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Di dalam rongga hidung, selaput lendir dan silia bekerja sama untuk menangkap debu, mikroba, dan partikel lainnya. Yang kedua ada faring, adalah tabung otot yang berfungsi sebagai lorong untuk udara dan makanan. Ini menghubungkan rongga hidung ke laring dan kerongkongan. Lalu ada laring, terletak di bawah faring dan bertanggung jawab untuk produksi suara. Laring juga berfungsi sebagai sebuah saluran untuk udara, mencegah makanan dan minuman memasuki trakea selama menelan. Selanjutnya ada trakea, adalah struktur tubular yang menghubungkan laring ke bronkus. Ini didukung oleh cincin tulang rawan berbentuk C yang menjaga saluran udara tetap terbuka. Bronkus dan bronkeolus. Trakea terbagi menjadi dua bronkus utama, kanan dan kiri, masing-masing mengarah ke paru-paru. Bronkus selanjutnya terbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru, membentuk struktur seperti pohon yang memastikan udara didistribusikan ke seluruh paru-paru. Lalu ada paru-paru, adalah sepasang organ spons yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Mereka berisi jutaan kantung udara kecil yang disebut alveoli, di mana oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan dengan darah. Alveoli adalah kantung udara mikroskopis dengan dinding tipis yang memungkinkan pertukaran gas yang efisien. Setiap alveolus dikelilingi oleh jaringan kapiler di mana oksigen memasuki darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang terakhir ada diafragma dan otot interkostal. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Ini memainkan peran penting dalam pernapasan dengan berkontraksi dan rileks untuk mengubah volume rongga dada. Otot interkostal yang terletak di antara tulang rusuk juga membantu dalam memperluas dan mengontraksi dada selama respirasi. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang sistem pernapasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dele Astari dari kelas PSIK Transfer. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah. Apa sih sistem peredaran darah manusia itu? Sistem organ yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen, zat gizi, hormon, dan mengangkut sisa metabolisme seperti karbon dioksida agar dibuang dari tubuh. Bagian utama dari sistem peredaran darah ada tiga, yaitu jantung sebagai pompa, pembuluh darah sebagai saluran, dan darah sebagai cairan pengangkut. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung juga memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi,
kanan dan serambi kiri, dan dua bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru memasuki serambi kiri. Yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Kemudian ada darah. Darah merupakan medium transportasi sirkulasi yang mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan bahan lainnya dari jaringan-jaringan dan paru-paru. Fungsinya yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang kedua, menjaga temperatur tubuh agar tetap stabil. Yang ketiga, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang keempat, mengatur keseimbangan asam basa. Darah ini cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Kemudian sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga ada platelet, berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembengkuan. Keempat ada plasma, cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Ada plasma darah. Plasma darah apa sih? Cairan yang berwarna kuning jernih mengandung 90% air dan larutan bermacam-macam zat sejumlah 7-10%. Fungsinya sebagai alat untuk mengangkut air dan mineral. Kemudian alat pengangkut hasil oksida dan oksigen. Kemudian yang terakhir mencegah infeksi terhadap sel darah putih. Di sini ada eritrosit atau sel darah merah. Pengertiannya sel darah merah terdiri dari kata eritro yaitu merah dan cito yaitu sel. Eritrosit dibentuk di sumsum merah tulang pipih. Bentuknya bikonvak, terbentuk pada tulang-tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Jangka hidup sel darah merah kisaran 120 hari. Yang kedua ada eukosit atau sel darah putih. Pembentukannya, sel darah putih dibentuk di dalam limfa, kelenjar limfa, sumsum tulang merah, dan jaringan retikulon endotelium. Leukosit mempunyai peran memakan kuman penyakit dan benda-benda asing lainnya. Cara pelindungan tubuhnya, etrofil dan monosit melindungi tubuh dengan cara melakukan endositosis terhadap partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Fungsinya melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian ada trombosit atau kepingan-kepingan darah. Pengertiannya fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar, megakrosit dalam sumsum tulang. Trombosit terbentuk seperti cakra atau lonjong berukuran lebih dari 2 cm. Kepingan-kepingan darah mempunyai umur hanya 8-10 hari. Secara normal dalam setiap mm darah terdapat 150-400 keping darah. Trombosit memiliki peranan penting dalam pembekuan darah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan darah. Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan pemutaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Golongan darah itu ada 4. Yang pertama ada golongan darah A, memiliki antigen A pada sel-sel darah merah, memiliki antibodi
anti B dalam plasma. Kemudian ada golongan darah B memiliki antigen B pada sel-sel darah merah, memiliki antibodi anti A dalam plasma. Kemudian ada golongan darah AB memiliki antigen A dan B tidak memiliki antibodi. Kemudian yang terakhir ada golongan darah O tidak memiliki antigen, memiliki antibodi anti A dan anti B dalam plasma. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan strukturnya. Yang arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kemudian kalau kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya masuk atau keluar dari darah. Kemudian ada vena. Vena ini tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Arteri ini membawa darah dari jantung, sedangkan kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Kemudian kalau vena membawa darah kembali ke jantung. Peredaran darah terbagi menjadi dua. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil atau pulmonal yaitu peredaran darah dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO dan terjadi di dalam alveolus. Sedangkan peredaran darah besar atau sistemik dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan bagian bawah. Melalui arteri, darah yang kaya oksigen mengalir menuju ke sistem organ, sehingga disebut sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ, vena membawa darah kotor kembali ke jantung. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke selambi kanan, kemudian dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor, yaitu darah yang mengandung CO2. Perjalanan peredaran darah kecil dari bilik kanan jantung, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian lanjut ke paru-paru, lanjut ke vena pulmonalis, yang terakhir ke serambi kiri jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari bilik kiri, kemudian ke aorta, masuk lagi ke pembuluh darah, kemudian ke pembuluh kapiler, lanjut ke vena cava superior dan vena cava interior. Yang terakhir ke serambi kanan. Mungkin itu saja presentasi sistem pembuluh darah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.